kasih untuk kedatangan Ibu Kepala Sekolah yang turut hadir dalam diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang pada hari ini akan disampaikan oleh Bapak Hadi Susilo. Kami sangat mengucap syukur karena pada hari ini beliau bisa menyampaikan atau berbagi pengalaman positifnya kepada kita semua. Kami persilakan kepada Bapak Hadi Susilo. Baik, terima kasih Mem Wahyu. Selamat siang Bapak Ibu semua. Masih semangat ya? Nah, ini jam-jam rawan nih kalau seperti ini ya. Semoga saja nanti acaranya nggak ngantuk ya. Kalau ngantuk ya dibentar-bentar supaya nggak ngantuk. Oke? Saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Lucy selaku Kepala Sekolah SD Kristen Aletheia yang menyediakan waktu untuk saya berbagi tentang diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Dan juga untuk Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk waktunya mau hadir bersama, mau belajar bersama. Hari ini kita sharing-sharing ya, jadi jangan tegang. Oke? Siap ya? Siap. Gitu. Nah, sebelum saya mulai, saya akan ajak kita ice breaking dulu ya, supaya ngantuknya hilang. Mari semua Bapak Ibu berdiri. Oke. Nanti ikuti apa yang saya katakan. Kalau saya bilang ada tepuk tangan, berarti Bapak Ibu harus lakukan. Oke? Ya, kalau ada kata tepuk tangan, ya, paham ya? Oke, kita coba ya. Tepuk tangan 1, tepuk tangan 3, tepuk tangan 2, 3 kali tepuk pramuka. Ya, tadi saya bilangnya apa? Ada tepuk tangan. Kita coba. Ya, ini biar fokus, biar capeknya hilang ya. Kita coba lagi. Siap-siap ya. Ingat, ada kata tepuk tangan. Nah, kalau tidak ada kata tepuk tangan, jangan dilakukan. Oke, kita lihat. Tepuk tangan 3, tepuk tangan 2, tepuk tangan 3, tepuk tangan. Lah, tepuk tangan dong. Oke, silakan dulu. Ya, ini untuk apa namanya? Memfokuskan kita. Biasanya kalau di kelas saya pakai itu ya, jadi kata tepuk tangan itu aja memang sama seperti anak-anak kita. Kadang kita juga saking bingung ya, ada kata tepuk tangan itu kadang kita bingung sehingga mau melakukan apa itu kadang menjadi kesalahan. Oke. Nah, Bapak Ibu, seperti yang ada di depan kita hari ini adalah diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif. Di sini kita akan sharing saja ya. Jadi tidak perlu takut menjawab karena tidak ada jawaban yang salah. Tidak ada jawaban salah, semua jawaban benar. Oke. Nah, sebelum saya ke berikutnya, nah, kita akan bicara tentang budaya positif. Sebelum saya ke sini, saya mau tanya ke Bapak Ibu, cuma tanya saja. Jadi jawab dengan hati Bapak Ibu sendiri, atau yang sering Bapak Ibu lakukan, ya. Kita bicara hukuman. Menurut Bapak Ibu, apakah hukuman itu bisa mendisiplinkan siswa? Menurut Bapak Ibu yang sudah sering dilakukan. Menurut Bapak Ibu, apakah hukuman itu bisa mendisiplinkan siswa? Pak Agit? Bisa. Mem Wahyu? Bisa. Saya Mem Dian? Tidak selalu.
Tidak selalu, boleh ya, namanya aja berargumentasi ya, boleh. Hukuman itu ada yang bilang bisa mendisiplinkan, tapi juga nggak selalu. Oke. Berikutnya keribetan. Nah, kita biasa pakai ribet ya Bapak Ibu ya di kelas. Menurut Bapak Ibu, apakah ribet yang diberikan kepada anak-anak kita itu juga memotivasi anak-anak atau juga mungkin mendisiplinkan anak-anak? Menurut Bapak Ibu sendiri, Budiana. Nah, ya Budiana. Ayo Budiana. Menurut Budiana sendiri yang sudah dilakukan selama ini, biasanya kan sering beri ribet ya. Biasanya kelas kecil-kecil ini sering beri ribet, kelas besar juga ada. Apakah ribet itu bisa mendisiplinkan siswa atau memotivasi siswa? Atau kedua-duanya? Tidak semuanya ya. Oke. Ada anak yang akhirnya disiplin, ada anak yang Enggak, tetap ya nggak ngaruh meskipun mau ribet mau apa. Oke. Bu Susi, menurut Bu Susi dari mana? Kalau menurut saya, dengan beliau itu akan memotivasi anak-anak. Jadi Oke. yang belum dapat dia akan pengen dapat. Oh, semakin ini ya, greget ya. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk Bu Susi. Oke, nah, jadi itu Bapak Ibu ya, itu hanya pertanyaan saja. Nanti dari setelah kita diseminasi ini baru kita bisa melihat, oh ternyata yang saya lakukan selama ini kurang pas ya. Ternyata harusnya seperti ini atau harusnya seperti itu. Oh ternyata saya sudah benar, sudah pas. Nah dari sini nanti kita akan lihat. Oke. Nah Bapak Ibu, budaya positif itu begitu sangat penting, apalagi kalau di sekolah. Ya. Kenapa kok begitu penting budaya positif ini? Karena dengan memahami budaya positif itu dapat menumbuhkan motivasi pada diri setiap siswa. Ya, jadi pentingnya budaya positif ini itu bisa memahami, setiap siswa bisa memahami sehingga mereka dapat melaksanakannya dengan baik. Nah itu pentingnya budaya positif yang ada di sekolah. Nah sekarang kita lihat apa itu budaya positif. Budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi itu pengertian dari budaya positif, perwujudan nilai-nilai. Kalau kita bicara tentang nilai-nilai keyakinan yang universal, Bapak Ibu bisa enggak? Sebenarnya di sekolah kita ini sudah sering melakukan, bahkan sudah punya. Tapi saya ingin coba tanya dulu, kira-kira nilai-nilai budaya positif yang kita terapkan di sekolah ini, misalnya apa? Ada yang bisa sebutkan satu saja? membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Oke. Memberi salam. Oke. Betul. Apa lagi? Banyak loh di kita. Tidak datang terlambat sekolah. Tidak datang terlambat. Oke. Budaya positif. Ada lagi yang Renungan pagi. renungan pagi. Kalau misalkan disiplin boleh enggak? Boleh ya. Karena kan itu budaya positif kan? Kedisiplinan. Makanya saya tadi bilang bahwa di sekolah kita ini sebetulnya sudah menerapkan, hanya kita itu kadang apa ya belum tahu ya. Maksudnya itu ternyata maksudnya ini gitu loh. Padahal kita sudah melakukan yang ada di 10 KBJ, betul nggak? Ya kan? Ada kedisiplinan, kemudian ada apa itu? Kejujuran, ya kan? Keberanian, tanggung jawab, betul, macam-macam. Ada 10 di situ. Nah itu adalah budaya positif yang kita terapkan di sekolah. Makanya sebetulnya ini kita banget. Kalau masalah budaya positif itu tempat kita banget, karena sekolah kita jauh sebelum ini sudah menerapkan terlebih dahulu. Nah begitu ya. Oke, itu pengertian dari budaya positif. Selanjutnya kita lihat. Nah ini kita akan berpermainan. Ayo kata aku. Ini pedomannya Bapak Ibu. Jadi
apakah Anda atau Bapak Ibu, jadi nanti Bapak Ibu silakan berpasangan itu berarti dua-dua. Yang satu boleh menjadi seorang ini yang genggam tangan. Oke. Bayangkan Bapak Ibu yang menggenggam tangan nanti, bayangkan bahwa di dalam tangan ya, tangan Bapak Ibu ada sesuatu yang berharga, kemudian Bapak Ibu genggam. Oke, jelas. Nah, kemudian pasangan Bapak Ibu berusaha membukanya, ya. Boleh dirayu, boleh, ya, nggak apa-apa dirayu-rayu dulu, supaya dibuka, atau dipaksa, paksa boleh, ya. Atau mungkin disuap, ini suap ini harus biaya besar ini. Ya, boleh disuap, boleh dirayu, boleh macam-macam, ya, terserah. Pokok bagaimana cara Bapak Ibu supaya genggaman seseorang ini mungkin bisa dibuka. Oke, jelas. Silakan berpasangan dua-dua. Kalau Pak Agit boleh ya, dan ini boleh. Siapa yang mau yang mau genggam tangan boleh. Siapa yang ingin membuka? Oke, siap ya? Kita coba ya. Siapa yang akan menggenggam tangan? Jangan berebut. Oke. Ya, sama Bu Diana bisa itu, sama Bu Diana. Pasangan. Panggil, ayo. Sudah siap? Sini siapa yang akan menggenggam tangan? Oke, memang ya. Situ. Ini. Yang ini akan genggam dengan tinju. Sama ini Bu Susi ya. Ini yang menggenggam tangan siapa? Pak Akit atau Bu Diana? Bu Diana ya. Oke ya. Kita siap ya. Hitungan ketiga, silakan yang mau buka terus siapa caranya supaya bisa buka. Oke. 3, 2, 1. Silakan. Sekuat mungkin. Oke, yuk. Siapa yang bisa berhasil buka? Boleh dirayu, boleh apa saja ya. Oke, Bu Susi ayo, sekuat tenaga Bu Susi. Pelan-pelan ya pikirnya. Oke, stop. Kita harus tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Ibu, tentunya kita kan punya alasan yang menggenggam tangan kita, yang punya sesuatu, punya alasan kenapa kok tidak kita buka. Oke, saya mau tanya ke Mewahyu. Tadi saya lihat tangannya digenggam terus, dikit-dikit dia tidak dibuka-buka. Kenapa Mewahyu? Ada nggak keinginan untuk membuka kepala tangan Mewahyu? Ada, jadi terakhir saya buka karena saya diberi uang 2.000. Uang 2.000 akhirnya dibuka ya. Berarti ada kesepakatan ini ya. Oke, baik, mantap. Kemudian tadi Budian sudah berusaha membuka genggaman tangannya. Nah ini cara apa yang Budian lakukan sehingga bisa membuka? Saya lakukan buka satu persatu jarinya. Satu persatu jarinya. Satu terbuka, lainnya melemah satu. Akhirnya melemah. Saya ke Bu Susi nih. Bu Susi, maju ke depan Bu Susi. Bu Susi tadi ini kan yang genggam tangannya, kuat, tapi ternyata akhirnya terbuka. Apa yang ada di dalam benak Bu Susi sehingga akhirnya tangannya terbuka satu persatu? Kalau menurut saya kan sudah ini nggak kuat lagi untuk dari terpaksa itu saya buka. Gitu. Oke, baik, terima kasih Bu Susi ya. Dah uang akhirnya dibuka bersama. Oke, Bapak Ibu, saya mau tanya, peraturan yang ada di sekolah itu kalau kita kembalikan ke kita, apakah karena sebuah peraturan atau karena kontrol kita? Kontrol kita.
Ya, contoh tadi Bu Susi. Bu Susi tadi berusaha menghindar, tapi akhirnya dia membuka. Apakah dia membuka itu karena disuruh orang lain atau tidak? Kalau tadi dari penjelasan Bu Susi, tadi Bu Susi bilang karena kekuatan terdakwa akhirnya tak buka satu persatu. Apakah karena dari orang lain? Ya. Tapi dari diri. Artinya dari kontrol kita sendiri. Artinya bahwa peraturan yang ada di sekolah itu seringkali kita berpikir bahwa kita yang mengontrol. Kalau mahasiswa, contoh kerjakan PR halaman ini sampai ini, besok tidak kumpulkan. Pasti kan ada 1-2 anak yang tidak akan mengerjakan. Pertanyaannya, siapa yang mengontrol itu? Apakah gurunya atau anak itu? Siapa? Anak itu sendiri. Peraturan itu ada, tapi yang membuat dia tidak melakukan itu dia sendiri. Artinya bahwa yang memegang kontrol itu adalah kita masing-masing. Kalau anak-anak ya anak-anak itu. Kadang kita salah berpikir bahwa kita buat peraturan, kemudian anak itu melakukan karena kontrol kita, betul ya? Padahal belum tentu. Padahal belum tentu. Padahal kontrol itu dari dirinya sendiri, dari diri kita masing-masing. Nah, sehingga menurut Dr. William Glasser ada pergeseran paradigma tentang teori kontrol itu sendiri. Nah, apa yang menggeser ini? Yang pertama kita lihat ilusi guru mengontrol murid. Ini yang saya katakan tadi. Ilusi guru mengontrol murid. Kita dulu berpikir bahwa setiap peraturan yang diberikan yang ada itu kita yang menentukan, kita yang mengarahkan, kita yang mengontrol mereka. Tapi ternyata salah. Mereka disebut ilusi mengontrol murid. Kemudian ada yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat memakan karakter. Ini kritik dan membuat orang bersalah itu bisa memakan karakter, padahal belum tentu. Ini terjadi pergeseran. Yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, seringkali kalau kita orang dewasa seolah kita yang memaksa, padahal juga belum tentu. Termasuk ini ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, itu juga sama. Ya. Sehingga kalau kita lihat di sini, ya, seorang atau seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon. Jadi yang tadi itu adalah stimulus respon, maka harus ada rangsangan dari luar menjadi pendekatan teori kontrol. Jadi kalau kita lihat antara stimulus respon dengan teori kontrol, kalau stimulus respon itu realita atau kebutuhan, itu kita salah menganggapnya begitu. Semua kebutuhan kita sama, padahal kalau menurut teori kontrol semua kebutuhan itu berbeda. Ya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kadang kita begitu ya, seolah kita harus sama semua, padahal belum tentu. Nah, ini yang teori kontrol. Nah, kemudian yang berikutnya ketika kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, padahal kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Itu teori kontrol. Nah, kemudian orang lain bisa mengontrol saya, padahal hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Ya. Terus saya bisa mengontrol orang lain. Sudah ya? Oh ya, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ingat, yang mengontrol itu adalah diri sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, padahal yang benar teori kontrol itu adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi sebetulnya harus ada kerjasama di situ. Sehingga itu tadi, genggaman tangan itu bisa kita buka kalau ada kolaborasi, ya kan? Kalau ada kesepakatan bersama, ini kita buka. Gitu.
Nah, tapi seperti dicontohkan, tak kasih uang 2000. Aku dikasih uang 2000, akhirnya tak buka. Nah, karena kesepakatan bersama, bisa kita tutup bersama, bisa kita buka sendiri dan seterusnya. Berikutnya, model berpikir menang atau kalah. Padahal menurut teori kontrol adalah model berpikir menang. Ya. Nah, itu yang merubah paradigma stimulus respon yang selama ini ada. Nah, di diseminasi ini konsep inti budaya positif itu ada Bapak Ibu. Yang pertama disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Ini yang menarik ini adalah yang segitiga restitusi nanti kita akan lihat satu video ini di sana. Nah, kita akan lihat satu persatu. Apa itu disiplin positif? Kalau kita lihat disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu adalah pengertian dari disiplin positif. Berikutnya, nilai-nilai kebajikan. Nah, kalau kita lihat dari budaya disiplin positif itu akan muncullah nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu? Yaitu sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, dan nanti arahnya adalah menuju kepada pelajar Pancasila. Ada berapa itu Bapak Ibu? Profil pelajar Pancasilanya? Nah, apa saja? Mandiri. Apa itu? Beriman dan bertakwa. Kemudian? Iya. Terus? Berkebinekaan. Kreatif. Betul. Nah, ada lagunya ya. Nah, itu. Jadi arahnya akan ke sana. Ya, arahnya akan menuju kepada profil pelajar Pancasila. Berikutnya, nah sekarang kita lihat yang kedua, motivasi perilaku manusia. Nah, Bapak Ibu, di dalam motivasi perilaku manusia ini ada 3 hal. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi motivasi seseorang, motivasi kita itu biasanya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh, kalau guru-guru yang sudah TPG, wah biasanya kan ada yang harus ini. Nah, itu harus kita penuhi, kan begitu ya. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari hukuman. Karena kalau tidak begitu, waduh, ya jangan. Ya, begitu pula dengan guru-guru yang lain yang mengajar, misalkan harus menyediakan berbagai perangkat yang ada, kan betul ya. Harus menyediakan perangkat-perangkat itu, karena kalau tidak begitu, nanti dia akan berhadapan dengan ini. Makanya untuk menghindari itu orang akan melakukannya. Ini yang membuat motivasi orang itu melakukan sesuatu. Ya. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini motivasi juga. Ya. Orang melakukan sesuatu biasanya supaya mendapat apa? Mendapat imbalan, ya kan? Mendapat penghargaan, entah itu pujian, hadiah, dan seterusnya. Ini yang dilakukan oleh seseorang ataupun kita, ya, karena itu merupakan motivasi perilaku manusia. Kemudian yang ketiga, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ini juga sama, ya, dengan menghargai diri sendiri. Berarti dirinya sendiri, ya. Dengan begitu kan orang akan termotivasi. Orang yang melihat, oh ya, saya ingin seperti dia, dan seterusnya. Ini yang seringkali juga terjadi. Oke, kita lanjut. Nah, kita akan ke perbedaan sekarang. Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman
Itu yang pertama bersifat tidak terencana. Jadi orang menghukum itu biasanya nggak direncanakan. Betul ya Bapak Ibu ya. Saya juga pernah menghukum siswa, ya. Itu pun nggak direncanakan. Tahu-tahunya ketika peristiwa itu terjadi, tahu persoalan dan lainnya, terus tiba-tiba kita hukum. Tidak ada di dalam kesepakatan, biasanya begitu. Itu hukuman, ya. Jadi tidak terencana, tiba-tiba. Kemudian bersifat satu arah. Maksudnya begini Bapak Ibu. Bersifat satu arah itu dari kita saja, dari gurunya saja. Itu satu arah. Jadi gurunya yang menentukan. Tahu salah, oh ya kamu berarti lari lapangan 3 kali misalnya gitu, atau berdiri di belakang, angkat kakinya 1. Itu satu arah, misalkan seperti itu. Jadi tanpa ada kesepakatan bersama. Kemudian hukuman itu yang ketiga berupa fisik. Nah ini pasti. Jadi kalau itu berupa fisik atau psikis atau verbal, non-verbal, itu pasti berupa bentuknya adalah hukuman. Kalau bukan fisik itu bukan hukuman. Itu hampir beda tipis antara hukuman dan konsekuensi. Sekarang yang konsekuensi kita lihat. Kalau konsekuensi itu sudah terencana. Seperti yang Bapak Ibu buat. Kalau di kelas-kelas kita itu ada namanya apa itu? Kesepakatan kelas, ya, kesepakatan. Itu kan ada konsekuensinya ya. Itu bukan hukuman, konsekuensi. Kenapa? Karena kita bahas bersama antara dua belah pihak. Siswanya tahu, muridnya juga tahu, muridnya, gurunya juga tahu, kan begitu. Itu dua arah tadi. Nah itu yang bisa terencana. Jadi bukan hukuman. Kemudian, itu sudah disepakati. Jadi ada kesepakatan bersama. Yang berikutnya adalah dibuat oleh pihak guru. Nah, jadi maksudnya dibuat oleh pihak guru itu guru membuat apa ya? Seperti ini dalam ini terus siswanya tinggal mencurahkan apa yang ingin disampaikan. Kalau pakai apa itu namanya? Sticky note ya, atau sticky note, atau mungkin ada yang menyampaikan menulis. Itu seperti itu. Kemudian yang berikutnya, murid tetap dibuat tidak nyaman. Nah ini kalau nonton ya, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Ya, jadi ada beberapa murid yang merasa tidak nyaman meskipun konsekuensi itu sudah ada. Ya, merasa tidak nyaman dengan dengan konsekuensi yang diberikan. Itu konsekuensi. Dan yang terakhir adalah guru memonitor murid. Jadi kita mantau, ya, selalu mantau. Itu supaya apa? Supaya anak tidak terkena sanksi atau konsekuensi tersebut. Ya. Guru memonitor murid. Nah sekarang yang restitusi. Nah kalau restitusi ini lebih kepada memperbaiki kesalahan. Itu restitusi. Beda dengan konsekuensi. Ya, nanti kita akan lihat kok bisa seperti itu, nanti kita akan lihat. Jadi kalau restitusi lebih kepada memperbaiki kesalahan. Kemudian yang kedua, mencari solusi dari permasalahan yang terjadi. Jadi tidak langsung menjudge atau menyalahkan siswa ini dan seterusnya. Tapi ini ada solusi. Nah kalau dari tiga ini, hukuman, konsekuensi, dan restitusi, kira-kira kita kalau nanti akan mengenal, ternyata kita akan pakai yang mana? Restitusi. Itu lebih nyaman ke siswa. Nanti kita akan lihat ya. Nah sekarang ada pertanyaan. Yang pertama, mencatat tulisan, ini hati-hati ya. Mencatat tulisan hingga 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi. Menurut Bapak Ibu, apakah itu konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Ingat tadi hukuman itu apa? Bentuknya fisik. Tapi kita lihat apakah itu fisik? Sekali ya. Tapi itu adalah konsekuensi. Bapak Ibu
Kenapa saya bilang begitu? Kenapa? Karena dia tidak fisik. Mesti Bapak Ibu ada kesepakatan. Kalau tidak kerjakan ini nanti nulis ini, betul tidak? Saya pernah mendengar Bapak Ibu mengatakan ini. Lalu mereka tahu, ya kan? Makanya itu konsekuensi karena dia tidak korban. Nah ini beda, makanya beda tipis di situ. Dia tidak korban, ya. Kalau hukuman kan tadi jelas ya, verbal, fisik, ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Konsekuensi apa? Hukuman. Apa? Hukuman, ya. Kenapa ini? Fisik, kelihatan banget fisik. Makanya dia berupa hukuman. Ya, mulai jelas ini ya, berarti ya. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di atas meja. Konsekuensi atau hukuman? Apa? Konsekuensi. Ya, ini konsekuensi karena dia harus membersihkan. Itu jelas pasti. Ya, tidak kepada fisik. Yang keempat ya, murid diminta push up 20 kali karena tidak menggunakan masker. Hah? Fisik ya berarti hukuman ya? Hukuman ya. Yang berikutnya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat 1 kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman ya. Verbal nih. Saya dulu pernah begini ya, waktu SD. Lama di lapangan lagi. Suruh hormat lagi begini ya. Itu hukuman. Biasanya berupa cowokan ya. Berikutnya, membersihkan WC karena merusak barang teman. Hukuman? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi atau hukuman? Yang betul adalah konsekuensi. Dia bukan hukuman. Makanya dia biar bertipis. Kenapa? Karena dia tidak fisik. Ya, tidak fisik. Makanya membersihkan WC karena merusak barang taman ini itu adalah konsekuensi. Kemudian berikutnya lari mengelilingi lapangan karena terlambat saat PJOK. Waduh, PJOK dibalik. Apa yang lagi? Hukuman ya, sering lari kali ya. Lari. Ya itu. Oke. Jadi itu Bapak Ibu, kita mulai bisa membedakan mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Berikutnya. Nah, Bapak Ibu, ada orang yang dihukum karena penghargaan atau oleh penghargaan. Contohnya seperti ini. Ini biasanya di kelas 6 ya. Ada editor itu hukuman. Hukumannya dapat reward. Hukumannya reward. Jadi saya waktu lihatnya loh, persis saya melakukannya begitu ternyata. Waktu itu saya pernah sampaikan di wali murid waktu pertemuan. Jadi saya bilang sanksi bagi yang nilainya di atas ini sudah bagus itu. Tanya, kok ada sanksinya Pak? Iya, baru saya buka klik dapat ribet. Oh iya. Jadi ini yang dimaksud dihukum karena penghargaan. Tapi kita lihat, yang pertama adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi dihukum oleh penghargaan ini juga akan berpengaruh dalam jangka pendek dan jangka panjang. Mungkin dalam jangka pendek efektif, ya mungkin. Tapi jangka panjang belum tentu efektif. Karena biasanya yang dapat ya itu. Sedangkan yang tidak dapat tidak akan dapat. Ya. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Nah itu ternyata penghargaan itu tidak efektif. Efektif itu hanya sepintas saja dalam waktu dekat-dekat saja. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Ini maksudnya begini Bapak Ibu. Kok bisa penghargaan merusak hubungan? Biasanya kalau anak-anak kan. Tapi kalau di anak-anak kita nggak ada sebenarnya. Ya, ini kalau yang sering terjadi ada itu si A ini dapat hadiah terus, si B enggak, atau kadang dapat, kadang enggak, atau enggak. Nah tiba-tiba ini, wah jangan berteman itu, kok ini. Nah ini kan merusak hubungan. Nah itu
Itu jadi maksudnya penghargaan merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan, itu juga sama. Lama-lama anak itu akan pikir masih tidak dapat reward, masih tidak dapat hadiah. Nah, paling ya dimarahi, ya paling ya disuruh ini, disuruh itu. Dari sebagian anak akan begitu. Tapi bagi sebagian siswa ya tetap ya. Ya. Kemudian penghargaan juga mengurangi kualitas dan juga mematikan kualitas, ya. Kreativitas, itu mematikan kreativitas saja. Karena saya optimis. Ya, mengurangi kualitas dan juga mematikan kreativitas, yaitu tadi kayak seperti itu tadi yang gitu ya. Jadi kalau yang suka atau yang aktif mungkin oke ya. Tapi yang sedang atau yang enggak, ya wis begitu aja. Dia nggak akan merasa terusik atau merasa dia nyaman dengan dirinya gitu ya. Kemudian penghargaan itu juga menghukum. Nah ini juga sama, penghargaan itu juga akhirnya menghukum. Kadang anak akan merasa bukan lagi penghargaan sebagai motivasi tapi menghukum. Kenapa? Ada tuntutan ya, orang tua menuntut. Makanya akhirnya akhirnya ya begitu ya. Motivasi dalam diri ini yang bagus, hanya ini yang bagus. Motivasi dalam diri. Jadi dihukum oleh penghargaan itu motivasi dalam diri itu kadang muncul di dalam pilihan. Ya. Tapi saya kan melakukan ini Bapak Ibu. Kalau saya memang iya kalau kita AH itu nilai 75 sampai 85 itu ribetnya gue saya 85 ke atas baru lain-lain. Nah lalu bagaimana yang tidak pernah dapat? Kan ada itu 1-2 kali itu mesti ada. Nah saya akan lihat 2 kali ujian tidak dapat, baru ketiganya saya beri semua. Itu mengantisipasi dulu. Nah sampai hari ini begitu saya tak beri ribet gue semua. Tapi saya selalu bilang semangat belajarnya ya. Nah ini biar bisa memacu. Entah itu bisa memotivasi atau tidak, paling tidak kita menyamaratakan. Misalnya, saya antisipasinya jadi ternyata di sini itu tadi untuk saya melakukannya begitu. Jadi menyamakan. Selalu saya lihat 2 kali ujian, untuk yang 3 kalinya pasti saya sebagai bentuk terima kasih ya. Terima kasih sudah berusaha meskipun belum mencapai. Terima kasih semua. Senang. Itu dihukum oleh penghargaan. Lanjut. Nah, kalau tadi kita bicara kesepakatan, pertanyaannya, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Saya juga baru kaget. Ya, selama ini kita pakai nama peraturan atau kesepakatan. Ternyata yang lebih tepat adalah keyakinan kelas. Nah, kita lihat Bapak Ibu ya. Kenapa kok harus keyakinan kelas, kok bukan peraturan kelas? Saya akan ambil beberapa ilustrasi. Nomor 1, mengapa kita memilih ya, menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor? Kalau kita lihat sepintas dari awal, kenapa kok kita harus pakai helm saat kendaraan bermotor? Supaya aman. Itu keyakinannya, supaya aman. Tapi awalnya adalah pernah Tuhan, betul nggak? Siapa yang buat peraturan ini? Siapa yang buat peraturan? Polisi. Apakah kita ikut? Tidak. Itu yang peraturan itu. Peraturan itu bersama satu hal. Makanya itu awalnya itu peraturan. Tapi kalau kita bicara segi keamanan, berarti kepada keyakinan kita, ya kan? Terlepas dari peraturan itu, kita akan pakai helm. Dia tadi bilang supaya biar dapat ditangkap polisi, nggak ditilang ya, untuk ditangkap, ditilang, biar ditilang polisi, kemudian selamat. Nah, paling tidak meskipun kecelakaan jatuh masih terlindungi lah kepala. Itu kalau kita dari keyakinan, nah itu bedanya. Jadi keyakinan itu dari diri, tapi kalau peraturan itu yang dibuat. Ya.
Dan itu kalau peraturan hanya satu pihak saja. Yang kedua juga begitu. Kenapa kita menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Awalnya apa? Iya, itu keyakinan kita ya. Biar tercegah tidak terpapar virus COVID atau apa itu penyakit dan sebagainya. Tapi awalnya adalah peraturan. Kan ada peraturan ya, ketika COVID ini menggunakan masker, wajib menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak dan seterusnya. Ya, itu awalnya peraturan. Tapi kalau kita keyakinan kita itu ternyata memakai masker itu supaya terhindar dari virus, kemudian tidak tertular penyakit dan sebagainya. Nah itu sebabnya harusnya yang lebih tepat adalah keyakinan. Karena kalau keyakinan itu dari diri, ya keyakinan dari diri. Tapi kalau peraturan itu dari satu orang kalau dibuat. Berikutnya, sehingga dapat kita kesimpulkan bahwa keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa, sedangkan peraturan dibuat oleh guru yang bersifat satu arah. Jadi mulai kita nanti ternyata ada yang keliru kita yang peraturan. Nah, kita harus ubah bersama ya menjadi keyakinan kelas supaya apa yang ada dibuat itu tidak satu arah. Berikutnya, nah ini ada prosedur pembentukan keyakinan kelas. Pertama, mempersilahkan seluruh siswa mencurahkan idenya. Jadi biarkan siswa mencurahkan idenya. Kemudian mencatat semua masukan yang ada, masukan dari setiap siswa, atau boleh pakai sticky note tempel-tempel. Kan pasti kalau ada banyak siswa ada banyak keinginan dan begitu ya. Kemudian ganti kalimat negatif menjadi positif. Nah ini penting. Kemarin waktu lokakarya 2 itu kita bahas ini. Jadi selama ini kita buat kesepakatan kelas itu ada kata tidak membawa apa misalkan ya, tidak mengerjakan ini, tidak mengumpulkan teman. Nah itu harus kita ganti dengan kalimat positif. Tidak boleh ada kalimat negatif. Nah saya bilang aduh iya, saya juga begitu. Saya masih menggunakan itu. Tapi nanti kita akan bersama-sama melakukan. Terus tinggal kembali curahan pendapat yang terhubung untuk dikelompokkan. Jadi kita kelompokkan Bapak Ibu. Ya nanti yang biasanya kan hampir seragam anak-anaknya. Nanti dikelompokkan, nanti akan muncul ini kedisiplinan namanya, keyakinannya pada kedisiplinan. Ini keyakinannya pada tanggung jawab. Ini keyakinannya pada kejujuran dan seterusnya. Nanti akan terlihat. Nah nanti dikelompokkan itu baru diringkas jadi satu. Jadi keyakinan kelas itu tidak harus banyak. Keyakinan kelas tidak harus banyak. Terus meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya. Ini waktu itu saya pikir menandatanganinya itu antara kita guru kelas dengan kepala sekolah. Ya, tapi ternyata siswa juga dilibatkan. Jadi dibuat sekreatif mungkin di pinggir-pinggir begini boleh. Tidak bisa tanda tangan tak jempol boleh. Ternyata begitu. Selama ini kita belum ya. Nah, kenapa kok ada seperti itu? Itu bentuk bahwa ini loh kita sudah melakukan keyakinan kelas itu. Kita sudah sepakati bersama. Kita sudah buat bersama, bukan oleh seorang guru. Nah, kita yang belum sampai ini. Nah, mungkin ke depan kita mulai ini ya. Bisa dirubah, kita buat keyakinan kelas sehingga jalan-jalan ya jempol KPW atau taklim majari kayak di Kaliman banyak taklim majari ya itu bagus itu. Oke, kemudian tempelkan pada tempat yang udah dilihat oleh anak. Nah, seperti di sini, jangan ditempel di belakang kan tidak membaca atau di atas ini enggak kasihan. Nah, ya apa ini sejajar mata ya, sejajar mata memandang itu terlihat apa ini. Lanjut posisi. Nah, 5 posisi kontrol guru terhadap murid. Kita ke 5 posisi. Ada posisi kontrol guru. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Saya lupa tidak bawa ini.
Tapi tidak apa-apa. Bapak Ibu, kalau menurut Bapak Ibu, boleh milih. Bapak Ibu lebih milih di mana? Lebih condong kemana? Apakah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer? Teman, manajer, manajer, pemantau, boleh. Tapi pemantau, dulu sih. Manajer, lagi. Pemantau, memilih. Teman, pemantau, memory. Nah, manajer boleh ya, itu sepakat. Tapi kita akan lihat nanti, posisi kita selama ini ada di mana sih, gitu ya. Saya tunjukkan videonya. Halo, Bapak Ibu Guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silahkan PR yang kemarin Ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar. Sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak. Hari ini ada tugas ya? Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu niat sekolah nggak sih? Coba, bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu. Saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, Ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tos dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, nggak apa-apa ya. Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. Sudah 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Ini, Bu. Saya mau ngumpulin tugas. Maaf ya, Bu. Saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu. Saya kalau sore bantuin ibu jaga warung. Gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Jam 6 sampai jam 8 malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya, Bu. Saya coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, kita akan lihat satu persatu Bapak Ibu. Jadi jangan takut aduh aku tugas bilang seperti itu, enggak. Ya ini bukan untuk menyalahkan atau siapa yang benar atau enggak. Kita lihat yang posisi kontrol dulu. Kalau penghukum, ya ini penghukum. Jadi kalau penghukum itu menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Terus kata-katanya pasti kalau kamu tidak melakukannya awas ya. Nah pasti begitu, itu penghukum. Pasti nadanya keras. Kemudian hasilnya adalah siswa akan memberontak meskipun dia takut. Dan tadi bilang, nah gitu ya. Kemudian
kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitasnya. Kemudian murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi karena dia bosan, mungkin karena sering mendengar itu. Nah, sehingga dampak yang didapatkan dari murid adalah mengulangi kesalahan. Dia akan terus melakukan itu. Kenapa? Karena kita adalah penghukum. Nah, kemudian yang membuat orang merasa bersalah, guru yang berceramah dan mengatakan seharusnya bapak kecewa sama kamu. Kamu udah ini tak lihat orang tuamu apa sukanya dan seterusnya. Guru akan berkata seperti itu, kamu harus tahu ibu lelah sekali dan seterusnya. Nah, hasilnya adalah menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Jadi anak ini akan berbohong, terus dia menyembunyikan sesuatu tidak terbuka. Nah, seperti itu. Terus kualitasnya adalah murid meletakkan dulu di dalam dunia kualitas. Murid akan berkata, maafkan saya, paling banter itu. Maafkan saya, baik Pak, baik Bu, terima kasih, hanya begitu. Dan dampaknya adalah merasa rendah diri, karena kita secara tidak langsung menjudge diri, ya. Kemudian kalau yang teman, posisi kontrol sebagai teman, ini kalau guru membuat alasan untuk muridnya, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau, ingat tidak bapak pernah bantu dan seterusnya, dan mungkin kalimat-kalimat yang lain. Hasilnya adalah ketergantungan hasil siswa, ya. Kemudian murid itu meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas, dan murid itu akan berkata, saya pikir bapak itu teman saya, ternyata begitu memang, dan seterusnya. Sehingga dampaknya adalah lemah, tidak mandiri, tergantung. Tadi kan bilang kan ibu kan teman saya, dia jadi orang yang lemah, dia tidak akan merasa punya motivasi untuk melakukannya. Nah, pemantau itu tadi saya sudah 3 kali loh, lihat kamu ya sampai 3 kali. Nah, ikut ini PJOK atau terlambat dan seterusnya. Ini menghitung dan mengukur, karena dia lihat berapa kali dia tidak ikut. Kemudian dia apa peraturannya, guru itu akan berkata seperti itu. Dan hasilnya adalah menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi kalau diawasi dia akan menyesuaikan. Kalau loss ya harus kembali lagi seperti semula. Kaitannya adalah murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Bintang itu maksudnya riwayat. Berapa halaman yang harus saya tulis dan seterusnya, akan muncul pertanyaan-pertanyaan itu atau perkataan. Sehingga dampaknya adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah yang diperoleh. Itu kalau yang pemantau. Kemudian berikutnya manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti tadi. Kemudian apa yang kita yakini, apa bisa kamu kerjakan hari ini, dan seterusnya. Nanti kita lihat di restitusi di sini. Hasilnya penguatan pribadi, kaitannya dengan dunia, meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Dan murid itu berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan, atau apa yang harus saya lakukan supaya bisa mengubah pola pikir saya dan seterusnya. Dampaknya adalah mengevaluasi diri. Kemudian bagaimana cara memperbaiki diri. Itu kalau kita sebagai manajer. Jadi Bapak Ibu, nah kita sebagai pendidik harus sebagai manajer juga, karena di situ akan membuat pola anak, ya, dan memotivasi anak untuk menjadi lebih baik. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, kebebasan. Bertahan hidup itu ya seperti makan, sadar, pangan, papan, itu ini bertahan hidup, itu kebutuhan dasar manusia. Kalau yang kasih sayang dan rasa diterima itu ya seperti apa ya, kepingin kita dihargai, untuk tinggal kasih sayang, terus ini loh anak yang baik, luar biasa dan seterusnya, itu kasih sayang. Penguasaan itu yang menguasai. Kalau di kelas itu anak yang menguasai, itu penguasaan. Kesenangan, punya guru yang menyenangkan, itu kan senang mereka. Pelajaran tidak hanya di dalam kelas, di luar kelas, itu kan kesenangan. Anak-anak bisa
tidak apa kalau sekarang boring, tidak boring, kesenangan. Kalau kebebasan juga begitu, hampir sama. Bebas mereka mengekspresikan. Bukan kita yang menuntut mereka, tapi mereka yang akan mengembangkan apa yang dimau mereka. Ya, itu kebebasan. Lanjut berikutnya, kuis. Nah, ini pertanyaan. Aku senang main kejar-kejaran dengan Bu Guru. Seru. Kira-kira ada di mana Bapak ini? Apa? Kesenangan. Ya kan? Aku senang main kejar-kejaran dengan Bu Guru. Seru. Hasilnya. Nah, itu kesenangan. Berikutnya yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Itu maksudnya. Ya, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kasih sayang. Apa? Iya, kasih sayang itu ya, karena rasa diterima. Aku hebat kan, bisa membuat ibu guru kejar aku. Apa? Penguasaan, merasa dirinya, menguasai kelas. Kemudian aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Dia butuh kebebasan. Ya, butuh bebas karena di dalam kelas kan kita sekarang kan kita lebih asik di luar ya. Nah itu tentang kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Lanjut berikutnya, segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi? Di dalam segitiga restitusi itu ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, apa itu segitiga restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada keyakinan kelas dan menumbuhkan budaya positif dalam diri. Itu segitiga restitusi. Jadi menumbuhkan budaya positif. Ya. Nah, kita akan lihat langkah-langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah langkah yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi di dalam menstabilkan identitas itu tidak ada manusia yang sempurna. Setiap orang pernah melakukan kesalahan dan seterusnya. Apakah harus seperti ini kata-katanya? Juga tidak. Tapi di dalam langkah untuk restitusi itu harus ada stabil supaya anak tidak merasa bersalah. Ketika tahu bahwa anak itu salah, tapi harus ada distabilkan supaya tidak merasa down dan seterusnya. Baru kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan. Berarti guru itu bertanya, ingin menggali dari dalam. Ya, kenapa kok anak ini melakukan kesalahan? Apa yang terjadi dan seterusnya. Terus menanyakan keyakinan. Keyakinan itu jadi kesepakatan yang sudah dibuat. Keyakinan apa yang ada, yang sudah ada, dan seterusnya. Nah, saya akan lihatkan satu video restitusi yang sudah saya buat. Bukan terlambat. Lain kali jangan siang-siang ya. Elia, tahu kenapa saya panggil ke sini? Kenapa? Karena saya terlambat. Oke, terlambat. Jam berapa tadi? Jam sekitar 6.50. Tahu sekolah kita ini masuknya jam Jam 7. Jam 7 ya. Sedangkan perjalananmu dari rumah ke sini jauh berapa lama? Sekitar 15 menit. Itu lancar atau macet? 15 menit. Nah, ini tadi kan kamu terlambat ya. Ini jangan sampai terulang kembali. Apalagi berangkatnya jam berapa tadi? Jam 6.50 ya. Jam 6.50, masuknya jam 7. Artinya bahwa sudah dipastikan akan terlambat. Belum lagi kalau biasanya jam-jam seperti itu ramai kan begitu ya. Artinya harus bisa mengatur waktu ya. Jadi begini ya, bukan Pak Adi mau menyalahkan ya karena terlambat, cuman kita harus
belajar. Saya juga pernah terlambat seperti itu, pernah berangkat ke sekolah terlambat karena kesiangan, kemudian sehingga waktunya nggak nyampe ke jam. Tapi kita harus merubah. Nah, Elia juga harus begitu, ya, harus belajar mengatur waktu dengan baik. Ya. Nah, kalau Mbak Adi mau tanya, ini kira-kira Elia ini terlambat karena apa? Karena itu Pak, pengen kesiangan. Kesiangan jam berapa bangunnya? Jam 6:15. Jam 6:15. Kok bisa kesiangan itu, kenapa? Karena semalam saya main HP sehingga lupa waktu. Main HP sampai larut malam. Iya. Orang tuanya tahu kalau kamu sedang bermain HP sampai larut malam? Tidak tahu. Tidak tahu ya, sembunyi-sembunyi berarti. Iya. Berarti Elia nanti ke depan Elia bisa belajar lagi. Bukan berarti tidak boleh bermain HP, boleh. Untuk di waktu-waktu senggang kita refresh bermain HP boleh, tapi ingat harus tahu waktu. Jadi kalau biasanya Elia tidur jam berapa? Biasanya aku itu tidur jam 11. Biasanya 11 malam. Biasanya terlalu malam gitu. Jadi jangan biasakan tidur larut malam, apalagi terus dimanfaatkan untuk bermain HP. Ini yang akan membuat kamu bangunnya kesiangan, terus akhirnya terjadi. Biasanya saya lihat kamu tidak pernah terlambat, tapi tiba-tiba itu. Nah, nanti ke depan diatur ya cara bermainnya. Kalau memang mau bermain HP ya boleh, tapi ingat waktu jam 9 selesai istirahat ya, tidur. Jadi setelah belajar menyiapkan semua materi untuk besok buku-bukunya, ada waktu untuk bermain sebentar ya, sampai jam 9 baru tidur, sehingga esok harinya kamu nggak sampai kesiangan seperti ini ya, gitu ya, bisa ya. Elia sudah tahu kalau di kelas kita kan ada satu kesepakatan kelas gitu ya. Nah, kalau terlambat konsekuensinya ada, ya kan? Nah, masih ingat konsekuensinya di kelas ini? Apa? Menggantikan renungan besok. Ya, berarti besok harus mengganti renungan gitu ya, sebagai bentuk konsekuensi yang ada. Jadi kira-kira ini Elia akan merubahnya mulai kapan? Mulai hari Senin depan. Senin depan ya, ya kebetulan hari ini bisa ya. Jadi nanti akan lihat ya, apakah betul kamu berubah. Tapi ingat, ingin merubah diri harus dari diri sendiri ya. Bisa belajar mengatur waktu dengan baik. Oke, harus tetap semangat. Ya. Terus semangat, kemudian tidak boleh lengah. Apalagi kelas 6 ya. Harus mempersiapkan untuk persiapan SM gitu ya, bisa ya, ya. Oke, terima kasih, semangat ya. Oke, ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Halo, nama saya Elia. Saya kelas 6. Saya sangat senang diajak berdiskusi dengan Pak Hadi karena kesalahan yang saya lakukan. Saya diajak berdiskusi untuk menemukan solusi akan keterlambatan saya di sekolah. Saya tidak akan bergadang dan bermain HP hingga larut malam agar tidak terlambat ke sekolah. Terima kasih. Ci, lagi ngapain? Maaf Pak, saya ketiduran. Ketiduran. Tugasmu sudah selesai? Sudah. Ujiannya sudah selesai? Sudah. Cuci muka dulu ya, biar nggak ngantuk ya. Ya. Oke, coba cuci muka dulu, nanti baru dikoreksi lagi ya. Ricci, tahu nggak kenapa kamu saya panggil ke sini? Tahu. Kenapa? Karena tadi habis tidur. Ketiduran ya. Nah, ini sehingga terlihat kesalahan kamu bahwa pada saat jam pembelajaran tiba-tiba kamu tertidur, kan gitu ya? Iya. Sudah lama tidurnya tadi? Iya. Lumayan ya.
Karena saya tadi amati, saya pikir kamu sedang melakukan yang lain, tapi saya amati kok nggak ada pergerakan, ternyata betul kamu tadi tertidur. Gini Rici, bukan saya menyalahkan kamu ya, atau meskipun kamu tahu, saya tahu kamu berbuat salah, tapi belum, kita tidak perlu saling menyalahkan. Tapi saya ingin meluruskan sesuatu untuk kamu. Ke depan nanti saat pembelajaran harus bisa lebih fokus. Terlebih ini tadi ujian kan ya, lagi ujian ya. Ya betul. Sudah selesai ujian? Sudah kamu kerjakan semua? Sudah. Nah, maksud Pak Adi itu begini, nanti ke depan jangan seperti itu lagi. Ya, karena itu akan merugikan kamu sendiri. Tidur di saat jam pembelajaran. Nah, gitu ya. Nah, bisa nggak itu kira-kira tidak terulang kembali? Bisa ya. Tapi Pak Adi mau tanya satu hal sampai kamu. Apa yang menyebabkan kamu tadi sampai tertidur? Karena habis main game larut malam. Main game larut malam Sampai larut malam. Sampai jam berapa? 10. Jam 10. Itu setiap hari? Iya, setiap hari. Itu terus membuat kamu akhirnya ngantuk gitu ya? Iya. Bangun jam berapa tadi? Jam 6. Jadi gini Ricci, boleh-boleh saja sih kita bermain game, tidak ada salahnya, namanya aja refreshing. Tapi kita harus bisa mengatur waktu dengan baik, ya kan? Jangan sampai kita keasikan main game, lupa waktu sampai jam 10 lagi. Ya ini kan yang nggak bagus. Maksimal jam 9 berhenti. Kalau cuma hanya sebentar ya nggak apa-apa. Namanya refreshing kan nggak harus lama, ya kan? Nggak harus lama. Yang penting kita sudah merefresh otak kita dengan jenuh belajar ya. Jadi bermain game boleh. Kalau hanya tinggal setengah jam misalkan, ya udah setengah jam aja cukup. Jangan kemudian tambah-tambahin karena sakit nasibnya, akhirnya lupa waktu. Ya gitu ya. Nah, karena akhirnya seperti itu dampaknya. Tidurnya kemalaman, oke lah berangkatnya tidak terlambat, tapi ternyata di kelas, nah itu kan itu nanti kan tidak maksimal kan, betul ya? Iya, tidak maksimal. Nah lain kali harapan Pak Adi ke depan kamu bisa mengatur waktu dengan benar, terutama saat di rumah. Orang tua kamu tahu nggak kalau kamu bermain HP sampai malam? Tahu ya, dibiarkan. Atau mungkin ditegur? Ditegur ya? Cuman kamu mencoba pura-pura ini ya, tapi tetap bermain begitu ya. Jadi saran saya, kalau ada orang tua yang menegur, diperhatikan dengan baik ya, harus dilakukan. Jangan hanya bilang iya, tapi tidak dilakukan. Akhirnya seperti ini tadi, ketiduran ya. Nah, lain-kali jangan ini ya, jangan diulangi lagi ya. Karena nanti itu akan mempengaruhi belajar kamu juga. Oke, bisa? Kira-kira kapan ini kamu akan mulai mengubah pola ini? Mulai sekarang ya, janji ya. Nanti Pak Adi akan lihat ke depan selama pembelajaran, setiap pembelajaran yang ada, apakah akan terulang kembali seperti ini atau kamu memang sudah berubah. Jadi harapan Pak Adi, kamu mau melakukannya dengan kesungguhan, dengan kesadaran diri, bukan karena diperintah ya, tapi kesadaran diri. Kalau orang yang sadar dengan dirinya, dia akan mampu melaksanakan tanggung jawab, gitu ya. Itu saja sih buat saya. Satu pesan untuk saya, tetap semangat ya, tetap semangat belajarnya. Jangan lupa waktu tetap diperhitungkan. Boleh bermain game tapi ingat waktunya ya, ingat belajarnya, jangan sampai semua game terus. Oke? Bisa? Itu aja dari saya, terima kasih ya. Yang lain satu duduk banyak boleh tunggu. Semangat ya Tia. Nah itulah Bapak Ibu, restitusi yang harus kita lakukan. Jadi ketika melakukan kesalahan, jangan
malah mendukungnya, tapi kita harus cari dulu sumbernya apa yang menyebabkan itu terjadi. Kemudian kita harus kuatkan di sana. Ya, nah itu dari saya, semoga ini bermanfaat buat teman-teman sehingga kita nanti ke depan bisa melakukan hal yang sama ketika ada anak melakukan kesalahan. Bukan kita menghukum, tetapi kita menuntunnya, kita ajak mereka diskusi untuk menemukan solusinya, sehingga mereka memiliki motivasi dan kesadaran diri untuk mengubah dirinya menjadi lebih baik. Semoga ini bermanfaat, dan buat teman-teman yang mau ikut CGP tetap semangat ya, supaya bisa melanjutkan kembali gitu ya. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih buat Pak Hadi yang sudah membagikan pengalaman menariknya kepada kita semua ya. Jadi kita tahu sekarang bahwa ada sesuatu yang baru, yaitu restitusi yang bisa kita jalankan bersama di dalam kelas ya. Dan saya rasa sekian desiminasi ini ya Pak pada hari ini akan kita tutup dalam doa. Dipersilakan Mendiana untuk pimpin dalam doa. Sekalian doa pulangnya ya. Segala hormat pujian kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur siang hari ini kami diberi pengetahuan yang baru tentang sikap kami terhadap siswa-siswi yang melakukan hal yang kurang tepat. Terima kasih Tuhan, Kau juga memberikan hikmat sehingga kami boleh melakukannya dan kami boleh memperbaiki diri akan sesuatu yang terus berkembang dan kekinian Tuhan. Dan semuanya itu Tuhan untuk peserta didik sehingga mereka adalah anak yang berharga, yang unik, yang spesial di mata Tuhan, dan mereka akan menyadari apa yang dilakukannya dan mereka boleh memperbaiki diri. Terima kasih Tuhan, kalau sebenarnya kita akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami mohon penyertaan perlindungan Tuhan di dalam perjalanan. Waktu-waktu kehidupan kami mau menyerahkan dalam anugerah keselamatan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami berucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih, sampai jumpa lagi di waktu-waktu yang selanjutnya dengan mungkin guru-guru yang lain yang mau berbagi. Sampai jumpa.